Yo brother, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channelnya Bridge of Blue. Semoga kalian semua sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Weekend ini menjadi weekend yang spesial buat kita karena baru aja mengalahkan King of England yang katanya adalah tim terbaik di Premier League. 3-1 Chelsea menang melawan Liverpool di Stamford Bridge. Gue akan membahas secara detail permainan ini di matchday ke-34 ini, siapa aja bintangnya dan kenapa kita bisa menang 3-1. Kita berhasil mengamankan UCL spot lagi buat minggu ini. Semoga konsisten sampai ke minggu terakhir. Jangan kemana-mana, kita mulai aja. Come on Blue. Memulai video ini gue akan mengapresiasi trio midfield Chelsea musim ini. Ada Caicedo, Fernandes, dan Romeo Lavia. Dengan hadirnya Romeo Lavia di squad sejak 2 pertandingan terakhir, performa Chelsea terus meningkat. Dan ini menunjukkan bahwa Romeo Lavia ini punya impact yang sangat besar ya, punya pengaruh, punya skill, punya posisi yang memang seharusnya dibutuhkan oleh Enzo Maresca di dalam sistemnya di permainan invert winger seperti yang dia lakukan. Semenjak dimasukkannya Romeo Lavia, Caicedo berubah menjadi right back, tapi kebanyakan beroperasi di central midfield ya. Jadi sebenarnya di dalam permainan itu midfield kita ada 3, 2 untuk mengcoverage area, 1 untuk menyambungkan serangan ya. Di dalam hal ini adalah Enzo Fernandes. Dan gue sangat senang banget permainan Chelsea jadi lebih brutal, jadi lebih agresif semenjak masuknya Romeo Lavia ini. Para pemain juga merasa terlihat lebih nyaman ya dengan formasi ini, dengan adanya Romeo Lavia. Dan ini membuktikan bahwa Romeo Lavia adalah puzzle yang hilang selama ini dari bulan Januari sampai dengan Maret ya. Jadi ini adalah satu pemain yang menurut gue sangat valuable, karena begitu adanya Romeo Lavia ini permainan Chelsea langsung stabil dan performa kita terus meningkat ya. Bahkan kita bisa mengalahkan King of England, Liverpool, yang baru aja juara di minggu lalu ya. Dan kita melakukan Guard of Honor sebagai salah satu bentuk tradisi di tim-tim Inggris sampai Liverpool berhasil mengangkat piala ya. Kita mulai aja. Chelsea memainkan formasi 4-2-3-1 seperti biasa, di mana starting line up-nya ini bisa kalian lihat ya. Tapi dalam permainan ini gue mungkin akan cukup membahas detail tentang positioningnya para pemain ya. Kalau kalian lihat di grafik ini, para pemain ini bermain centralized di posisi tengah seperti yang gue bahas di preview match sebelumnya. Duel di posisi tengah ini menjadi sangat krusial di pertandingan ini karena aliran bola dari Liverpool ini memang sangat tersentral di posisi tengah lapangan ya. Seperti yang kita tahu di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Gravenberch biasanya atau McAllister itu akan mengalirkan bola ke Mohamed Salah ataupun Diego Jota melalui lini tengah. Nah, that's why gue berharap banget di pertandingan kemarin di video match preview gue bahwa pertandingan duel di lini tengah ini akan menjadi sangat krusial dan menentukan hasil akhir yang akan kita dapatkan. Dan semua berjalan sesuai ekspektasi, semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pertahanan solid, Robert Sanchez no mistake. Terus duel midfield kita selalu menang, dan akhirnya kita bisa menciptakan 3 gol walaupun
bukan dari seorang striker ya, tapi paling tidak kita masih punya kemampuan untuk membobol gawang Liverpool. Pertandingan kali ini menjadi kekalahan terbesar Liverpool sepanjang musim ini ya, luar biasa. Wow, applause dulu buat para pemain Chelsea. Mental ini yang kita harapkan terjadi di paruh musim kedua ini, akhirnya kesampaian juga di matchday 3-4 nih. Agresivitas ini yang gue pengen banget lihat dari Chelsea, karena ini adalah DNA-nya Chelsea, agresif ya, pressing, main cepat, itu semua sering kita lakukan. Dengan adanya Romeo Lavia ini, semua faktor menurut gue menjadi terutilize dengan baik ya. Jadi ada skill yang mungkin sebelumnya ragu-ragu dikeluarkan oleh para pemain, tapi dengan kehadiran Romeo Lavia ini mereka jadi sangat pede, sangat berani untuk keluar dari posisinya dan melakukan hal yang menurut gue tidak biasa mereka lakukan ya. Kalau kita lihat di grafik ini, dalam pertandingan ini kita hanya menyisakan 2 pemain di belakang ya, yaitu ada Trevoh Chalobah dan Levi Colwill. Kemudian ada Marco Correa di sisi kiri yang maju mundur membantu pertahanan dan serangan, tapi fokusnya lebih kepada midfield ya. Kalau kita lihat di pertandingan kemarin, Marco Correa ini wow, work rate-nya benar-benar luar biasa. Seperti yang gue sebutkan, kalau gue disuruh memilih man of the match di pertandingan ini, gue akan memilih lebih dari 1 orang. Salah satunya adalah Marco Correa ya, yang menurut gue permainannya nih beringas banget, sangat agresif dan sangat clean. Di posisi lini tengah, kalau kalian lihat ini ada 3 pemain. Ada Caicedo yang selalu merangsek dari sisi kanan ke sisi tengah ya, jadi dia bermain di area kanan, wide midfield. Ada Romeo Lavia yang berfokus ke jangkar sisi tengah, jadi bola-bola itu bisa dia cut dari sisi tengah ini. Dan Enzo Fernandez yang beroperasi agak sedikit ke sebelah kiri dan tugasnya mencari peluang ya untuk mengalirkan bola ke arah depan. Dan kalau kalian lihat 4 pemain di depan ya, di sisi depan nih ada 4 pemain. Ada Pedro Neto di sebelah kanan, ada Cole Palmer di sedikit tengah, ada Nicholas Jackson yang surprisingly di pertandingan kali ini dia lebih bermain ke belakang ya, karena mungkin memang Maresca menugaskan Nicholas Jackson ini sebagai anchor play. Jadi bola dari Enzo Fernandez biasanya akan mampir ke Nicholas Jackson, baru didistribusikan ke para winger ya. Jadi kalau kita lihat fungsinya Nicholas Jackson di pertandingan ini bukan sebagai pure striker, tapi lebih kepada konektor ya, untuk menyambungkan lini serangan dari tengah ke depan. Di sebelah kiri ada Noni Madueke. Kalau kita lihat heat map ya, kita coba bahas dulu ya dari sisi tengah. Caicedo ini beroperasinya luar biasa di sepanjang pertandingan, mulai dari kotak penalti sampai ke final third-nya Liverpool ya, tapi memang nggak banyak merangsek ke penalty box. Cuma di menit-menit terakhir Caicedo ini maju ke depan ke area penalty box karena ada kesempatan, dan sangat efektif menurut gue sampai akhirnya dijatuhkan oleh Quansah ya. Jadi kita mendapatkan penalti di menit terakhir 90+5 dan dieksekusi dengan sangat luar biasa oleh Cole Palmer ya. Kalau kita lihat juga heat map-nya Lavia ini benar-benar fokus menjaga pertahanan supaya lebih solid ya. Jadi membantu Trevoh Chalobah dan Colwill untuk mengamankan lini pertahanan Chelsea. Dan kalau kita lihat memang Lavia ini luar biasa menurut gue. Kalau dilihat secara statistik, Romeo Lavia ini permainannya wow ya. Kalau kita lihat secara passing, Romeo Lavia ini tidak melakukan kegagalan dalam satu passing pun di pertandingan ini ya. Dari 23 passing, 23 pasnya akurat.
touch-nya 32 dan ground duelnya 7 ya. Clearance-nya 2 dan memiliki 2 tackle ya. Performanya ini menurut gue luar biasa di pertandingan ini. Walaupun SofaScore ini menilainya 6,9, tapi buat gue Lavia ini adalah salah satu man of the match-nya juga di pertandingan ini. Tanpa Lavia rasanya sih sulit ya untuk mengembangkan permainan ya. Enzo Fernandez juga luar biasa. Kalau kalian lihat heat map-nya Enzo Fernandez ini beroperasi, bahkan lini tengah Chelsea ini juga sangat fokus di bagian pertahanan ya. Jadi ketika bola mengalir ke depan, semua para pemain tengah ini pasti akan turun ke belakang. Seperti Enzo Fernandez ini, kalau kalian lihat benar-benar sentralnya di midfield. Dan ini sesuai dengan prediksi gue di preview match kemarin ya. Gue berharap Enzo Fernandez ini tidak banyak maju ke depan dan exact what it is. Jadi dia benar-benar melakukan apa yang gue bayangkan ya. Karena memang kita sangat butuh tumpukan pemain di lini tengah untuk pertandingan ini ya. Cole Palmer ini juga beroperasinya banyak, luas banget, sangat agile ya, menjelajahi hampir seluruh area kanan lapangan kalau kita lihat di sini ya, dari tengah. Dan dengan adanya Lavia ini juga menurut gue Enzo, dengan adanya Lavia ini juga dan menjadi trio di posisi tengah ini, menurut gue Palmer mendapatkan ruang yang cukup ya, seperti yang dilakukan di first half Premier League. Dan ini menjadi positif ya buat perkembangan permainannya Palmer, karena seperti kita lihat juga dia mulai lebih nyaman lagi, dia udah bisa lagi mengambil keputusan yang benar gitu, dan bahkan dia mencetak gol di pertandingan kali ini ya. Kita mulai aja di Rate the Player kali ini. Gue akan menilai 11 pemain. Robert Sanchez, gue kasih box hijau, walaupun save-nya sedikit ya di pertandingan ini, tapi penampilan solid dia dan reading the game-nya, mengarahkan para defender, itu menurut gue keren banget. Grafik Robert Sanchez ini semakin akhir musim menurut gue semakin menanjak, dan itu bagus ya buat kita di musim ini. Trevor Chalobah dan Liva Colwill di pertandingan kali ini akan gue kasih box hijau dua-duanya ya, karena juga solid banget, sangat elite defender menurut gue di pertandingan ini ya. Jadi berhasil mematahkan hampir seluruh serangannya Liverpool ya. Cody Gakpo juga nggak bisa menembus mereka, hanya kebobolan satu karena set piece, dan itu pun Van Dijk yang memang kita tahu sangat hebat dalam mengeksekusi bola-bola tinggi ya dengan headernya. Marc Cucurella ini akan gue kasih box hijau, kalau bisa lebih dari box hijau, karena work rate-nya gila banget, luar biasa. Menurut gue Marc Cucurella ini harusnya menjadi player of the player ya, kalau misalnya ada lebih dari satu ya di musim ini, karena Marc Cucurella dan Caicedo ini menjadi pilar yang luar biasa, sangat berpengaruh di Chelsea di musim ini ya. Caicedo, wow, dan Caicedo baru saja mendapatkan pemain terbaik ya versi Chelsea ya, baik itu dari player maupun dari seluruh fans. Jadi congrats Caicedo. Semoga pertahanannya terus berkembang ya, karena Caicedo ini menjadi salah satu pemain yang benar-benar luar biasa secara statistik, secara permainan, dan secara impact. Jadi sangat-sangat luar biasa ya. Akurasi pasnya juga 94%. Ground duelnya berhasil memenangkan 5 ground duel dari 8 duel ya. Areal duelnya 3/3, jadi memang sangat disiplin, sangat impactful. Hampir di seluruh pertandingan Caicedo ini memainkan permainan terbaiknya ya. Bahkan di akhir pertandingan para pemain Chelsea pun mengucapkan terima kasih kepada Caicedo ya. Gue yakin apa yang mereka rasakan itu juga kita rasakan sebagai penonton ya. Jadi memang Caicedo ini sangat sentral
impactnya di Chelsea di musim ini ya. Enzo Fernandez dan Romeo Lavia. Nah ini kayaknya kita harus menamakan trio ini ya, karena Caicedo, Lavia dan Fernandes CLF ya mungkin ya, CLF. Ini menurut gue akan menjadi midfield jangka panjang Chelsea kalau permainannya stabil dan tidak ada yang cedera, karena trio ini luar biasa di musim ini ya. Apalagi di dalam sistem permainannya Maresca ini, trio ini berkembang dengan sangat baik menurut gue. Dan ketiga pemain ini gue udah bisa nobatkan menjadi salah satu pilar ya di lini tengahnya Chelsea. Dan semoga ini adalah awal baru dari tim ini untuk mengembangkan skuadnya menjadi pilar-pilar baru ya, karena kita tahu dari dulu Chelsea ini selalu memiliki para pemain pilar di setiap lininya, dan di second half ini para pemain pilar ini gue nggak melihat kehadirannya di sana, tapi baru di akhir musim ini gue benar-benar puas dengan para pemainnya Chelsea ini, terutama di area midfield ya. Gue akan kasih box hijau buat Caicedo, Lavia, dan Enzo Fernandez, terutama Enzo Fernandez yang berhasil mencetak gol dengan sangat tenang ya, luar biasa. Pedro Neto, work rate-nya wow luar biasa. Kalau kita lihat secara heatmap, Pedro Neto ini bermain sangat jauh ya, menjelajah di bagian kanan lapangan, dia membantu defend, dia menyerang masuk ke kotak penalti. Ini luar biasa ya, impactful. Gua akan kasih box hijau buat Pedro Neto. Cole Palmer, menurut gua Cole Palmer di sini juga man of the match karena touch-nya dan kemampuan dia untuk membaca permainan di matchday ke-3-4 ini luar biasa ya. Dia menunjukkan bahwa skill dan pengalamannya itu masih ada ya. Visinya dan intuisinya Cole Palmer ini nggak hilang sama sekali. Memang sepanjang 3 bulan terakhir mungkin adalah bad day buat Cole Palmer, dan di pertandingan kali dia berhasil mencetak gol tendangan penalti yang dieksekusi dengan sangat baik. Dan semoga di next match ya, kita akan melawan Newcastle, habis itu kita akan melawan Manchester United, kemudian Nottingham Forest. Gue berharap Cole Palmer ini bisa menjadi key player ya di 3 pertandingan itu. Gue akan kasih box hijau buat Cole Palmer di pertandingan kali ini. Nicholas Jackson, menurut gue Nicholas Jackson ini sudah tepat digunakan menjadi seorang anchor play, tapi yang kita butuhkan adalah striker. Tapi sepanjang musim ini memang di Maresca system Nicholas Jackson ini cukup efektif ya memainkan perannya, tapi kehadirannya di tim ini jadi kurang impactful karena gue masih merasa 50-50 ya, apakah kita butuh anchor player seperti Nicholas Jackson ini atau justru kita butuh inside striker yang memang punya impact ya untuk pertandingan. Karena gue lihat Nicholas Jackson ini masih impactnya mungkin nggak sebesar seperti yang kita harapkan ya, terutama dari goal creationnya. Tapi di pertandingan ini sih gue melihat Nicholas Jackson cukup kewalahan, apalagi di babak kedua. Walaupun dia bermain agak sedikit lebih mundur, tapi tidak banyak membantu pertahanan ya, hanya sampai ke half field aja. Gue akan kasih box kuning buat Nicholas Jackson. Semoga dia bisa menemukan fit in play-nya yang lebih impactful ya sebagai anchor play dan striker. Jadi nggak cuma mendistribusikan bola, tapi juga bisa membantu meng-create GA ya. Noni Madueke ini juga wow, permainannya di 3 match terakhir ini luar biasa. Gue seneng banget Noni Madueke ditaruh di posisi kiri karena dia bisa melakukan cutting inside. Pedro Neto juga sama ya, dia bisa melakukan cutting inside dan lebih impactful menurut gue pertandingan ini. Bahkan di posisi kiri ini daya jelajahnya Noni Madueke ini jadi lebih jauh ya, jadi lebih terbuka.
mungkin dia bisa melihat game secara lebih komprehensif ya kalau ditaruh di sebelah kiri, karena memang ada kebiasaan-kebiasaan pemain yang nggak bisa diubah dan itu hanya bisa dilakukan di tempat-tempat yang memang dia nyaman. Dan kelihatannya Noni Madueke ini sangat nyaman bermain di posisi kiri. Dia bisa membantu serangan, dia bisa membantu pertahanan ya, bahkan dia kalau kita lihat di heat map ini, Noni Madueke ini beroperasi hampir di lini pertahanannya Chelsea ya, di final third-nya Chelsea, dan itu menurut gue jarang dilakukan oleh Noni Madueke karena setiap dia ditaruh di kanan dia akan selalu bergerak di final third-nya musuh di pinggir-pinggir lapangan dan kurang impactful ya. Tapi dengan adanya dia di posisi kiri ini, permainannya jadi sangat impactful, skillnya jadi sangat kepake ya. Gue akan kasih box hijau buat Noni Madueke di pertandingan kali ini ya. Ini dia guys, rate the player, hanya satu pemain yang masih kurang galak kali ya, kurang agresif dan kurang impactful di pertandingan kali ini. Tapi kita berharap semoga di next match melawan Newcastle ini kita bisa mendapatkan seluruh box hijau untuk pemain-pemain ini dan tidak ada yang cedera. Semifinal melawan tim dari Swedia yang gue lupa namanya itu mungkin akan sangat mudah ya, dan harapannya Maresca bisa melakukan rotasi pemain muda. Harusnya itu tidak menjadi obstacle buat Chelsea ya untuk mempersiapkan pertandingan melawan Newcastle ya. Sekali lagi selamat buat para True Blue, kita berhasil menang 3-1 melawan Liverpool, rekor selama 3 tahun ini. Di 10 pertandingan kita nggak pernah menang. Gue happy banget, DNA kita udah kembali. Liverpool menjadi apa ya, ini kalau match ini gue bisa mengatakan adalah unwritten rivalry ya. Jadi memang sebenarnya ini Chelsea dan Liverpool ini adalah rival yang tidak pernah digembar-gemborkan ya, tidak seperti Manchester United dan Liverpool. But anyway, pertandingan semalam sangat luar biasa ya. Kita sekali lagi applause buat para pemain Chelsea. Buat kalian semua yang suka sama video ini, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen. Taruh komen kalian di bawah. Gue sangat mengapresiasi kalian kalau menyampaikan pendapat kalian mengenai pertandingan ini. Ayo kita diskusi di bawah. Buat teman-teman juga yang mau dengerin podcastnya Bridge of Blue, langsung ke Spotify, gue juga akan upload ke sana. Masih ada 3 pertandingan lagi, pertandingan yang tentunya sangat menentukan buat kita mendapatkan UCL spot di musim depan ya. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up the Chelsea.